Sukses diawali dari aroma secangkir semangat kopi kapal api. Sukses memerlukan persiapan matang, fokus, percaya diri, dan kegigihan. Saat semua menyatu sempurna, rasakan nikmatnya kesuksesan bersama kapal api. Kapal api jelas lebih enak. Kasus ini, kalau tidak salah anak-anak sudah, yang berita terakhir yang saya dapat, putusan terhadap pelaku di bawah umur sudah ada, yaitu hukuman maksimal 10 tahun. P2TP2A kita sudah mendampingi unit PPA juga dalam penyelesaian kasus, dan sekarang sudah ada pendamping psikolog terhadap keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan oleh pihak. Masalah Yuyun ini adalah masalah yang sangat serius, ya, sangat serius sekali. Karena apa? Anak ini adalah usia 14 tahun, dia harus meregang nyawa dengan diikuti dengan kasus kejahatan seksual. Justru dilakukan oleh 14 orang. Ini adalah sebuah peristiwa harus menjadi pelajaran bangsa ini. Jadi bukan hanya menjadi pelajaran dari masyarakat Rejang Lebong, ya, di Bengkulu, tetapi ini harus dijadikan kasus ini, ya, sebelumnya sudah banyak kasus yang sama, misalnya menjadikan kasus ini extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Betul bahwa ada sebagian dari 14 itu anak-anak, tetapi penanganannya harus berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa yang merencanakan misalnya dari 14 orang itu, maka dia bisa dikenakan misalnya pasal-pasal perencanaan pembunuhan misalnya. Itu bisa dikenakan 340, bisa seumur hidup bahkan hukuman mati gitu. Nah, peristiwa ini tidak boleh dibiarkan menjadi tindakan biasa. Apa yang terjadi pada Rehan, apa yang terjadi anak membakar anak memperkosa anak dan seterusnya, ini harus ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa. Gitu loh. Kalau enggak, gimana menanganinya? Tetapi dia harus diletakkan sebagai kejahatan luar biasa jika itu dilakukan oleh orang dewasa, supaya penanganannya luar biasa. Baik, kita sudah mendengarkan apa kata Ibu Menteri tadi dan juga Bang Aris Merdeka Sirait, ya. Kita juga akan tersambung, Mbak Faira, Mbak Lini dan Mbak Mutiara. Sudah ada Ibtu Eka Chandra di sini sebagai Kapolsek dari Polres Padang Ulak Tanding, ya, di Rejang Lebong. Selamat malam, Pak Eka Chandra. Selamat malam. Apa kabar Pak Eka? Selamat malam Mbak Balkis. Baik Pak Eka. Pak. Kabar baik Pak. Oke. Pak, saya ingin perbaharui informasi dulu di Apa Kabar Indonesia Malam. Dari 12 yang sudah tertangkap, bagaimana pengembangan dari 2 buron lainnya Pak? Yang jelas dari 14 pelaku, kita sudah bisa mengamankan 12 orang. Jadi yang 2 pelaku ini akan tetap kita kejar semaksimal mungkin, dan bagaimana caranya tetap bisa kita amankan dan bisa kita tangkap. Identitasnya sudah diketahui Pak? Identitasnya sudah cukup diketahui Mbak. Oke. Apa yang sulit dilakukan untuk membekuk 2 orang lain ini, Pak? Memang sejak 12 orang ini kita tangkap, mereka yang 2 orang ini hilang timbul, kadang kelihatan, kadang tidak, dan pernah juga mereka menghilang ke dalam hutan. Oke. Menghilang ke dalam hutan dan belum sempat kita amankan. Baik. Tetapi terus kita lakukan upaya pencarian, dan insya Allah, dan kami minta doa dari semua masyarakat supaya kami bisa mengamankan dalam waktu cepat. Oke, baik Bapak, saya punya 3 narasumber di sini, ada dari komunitas Save Our Sisters dan juga Mbak Faira Idris. Saya berikan ke Mbak Faira, ada yang ingin tanyakan mungkin ke Pak Kapolsek, silakan. Pak, saya berharap pihak kepolisian mampu menangkap sisa 2 pelaku dan kemudian juga hukum ditegakkan lebih adil, karena
menurut saya 10 tahun itu tidak cukup gitu ya. Keluarga juga apalagi ibu ya sangat sangat sedih sekali, dan saya rasa seluruh rakyat Indonesia tidak bisa menerima kejadian ini, dan ini harus menjadi sorotan dan harus menjadi sesuatu yang dijadikan momentum untuk kita semua agar bisa memberikan efek jerah bagi pelaku-pelaku atau calon pelaku lainnya. Terima kasih. Iya. Ya Bu, Mbak Fahira. Iya. Insya Allah mungkin kami juga mengharapkan doa dari masyarakat semua untuk mendukung kami dalam hal mencari pelaku ini. Karena doa dari masyarakat pun tidak sangat berpengaruh sekali dengan keberhasilan kami. Kami akan berusaha semaksimal mungkin bisa mengamankan kedua pelaku ini. Dan kalau masalah hukuman, kami menerapkan pasal itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita, Mbak. Baik. Jadi kita menerapkan undang-undang yang sesuai undang-undang yang berlaku di negara kita, dan ancaman hukuman pun sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Baik, Nah, Pak. ini masalahnya, kenapa sampai dituntut 10 tahun? Karena memang untuk anak di bawah umur, itu memang setengah aturan hukum di negara kita, ini memang setengah dari ancaman maksimal, Mbak. Itu yang bisa diponis kepada mereka. Tetapi tetap namanya ponis hukuman itu semuanya kewenangan hakim, bukan kewenangan kita. Baik. Saya kasih kesempatan ke Safe House Sisters, ada yang ingin tanyakan ke Pak Kapolsek, silakan. Saya sih satu Pak, selain Bapak fokus pada pelaku, ada juga yang harus Bapak perhatikan juga Pak, yakni keluarga korban dan keluarga saksi. Karena kami terhubung dengan pendamping korban, saksi, para pendamping gitu ya, baik pendamping pelaku dan pendamping korban, dan yang kami dengar, para saksi ini juga mendapat intimidasi dari keluarga pelaku. Jadi keamanan saksi, keamanan keluarga korban itu juga harus diperhatikan, bukan hanya menyasar pada pelaku saja Pak. Jadi korban juga harus diperhatikan, begitu. Oke Mbak, jadi saya jawab. Kalau masalah itu Mbak, dari awal kita mendapatkan laporan tentang penemuan mayat ini, kalau untuk memperhatikan keluarga korban, sebelum kami dapat pelaku pun kami sudah memperhatikan keluarga korban. Dengan kami datang melayat, dengan saya sendiri, dengan anggota saya membawa bantuan ke sana, melayat ke rumah keluarga korban. Dan kami sudah tahu masalah yang kami harus jaga tentang keamanan keluarga korban dan saksi. Itu sudah kami lakukan, Mbak. Baik. Dan memang kenyataannya, alhamdulillah sampai hari ini belum ada terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap saksi dan keluarga korban. Kalau masalah orang yang merasa tidak senang, terutama mungkin dari keluarga pelaku, itu kita tidak bisa tolak, tidak bisa kita ingkari. Tapi itu tugas kami sebagai polisi, akan menjaga keamanan itu, Pak. Kalaupun itu terjadi kepada mereka, berarti kami akan berdiri di depan, tegak di depan untuk melawan siapa yang mengganggu mereka. Baik. Satu pertanyaan Pak, background atau latar belakang dari 14 pelaku ini semua adalah pertemanan atau bagaimana sih Pak? Kalau bisa dijelaskan secara singkat Pak, silahkan. Mereka 14 pelaku ini terdiri dari satu dusun, Mbak Balkis. Oke. Jadi desa Kasihkosubun itu satu desa Kasihkosubun, tapi terdiri dari 4 dusun, dari beberapa dusun gitu. Oke. Jadi dusun 4 dan dusun 5. Oke. Pelaku ini semuanya adalah warga dusun 4. Yang mana dusun 4 dan dusun 5 itu ada sekitar 300 meter jalan penghubungnya, jalan umum nih, jalan-jalan aspal, jalan umum. Baik. Antara dusun 4 dan dusun 5, kiri kanannya ada kebun karet. Sekitar 300 meter, itulah yang menjadi TKP tempat kejadian perkara ini. Baik Pak, satu pertanyaan juga, ini motifnya, alasan mereka apa melakukan hal tersebut? Sejauh ini di kedua belas saat ini hasil penyidikan kita, memang motifnya memang karena mereka habis dari minuman keras itu, Mbak Balkis. Oke, baik. Ada yang mau tanya lagi, Mbak Mutiara? Sudah cukup? Masih. Oke, ada satu pertanyaan dari Safe House Sister, Mbak Mutiara, silakan. Iya, Pak, tentang statement terakhir Bapak tadi yang menyatakan bahwa ini karena minuman keras, saya pikir itu perlu ditinjau ulang karena
untuk kasus-kasus perkosaan dan kekerasan seksual, menurut kami yang paling berpengaruh adalah karena ada budaya yang masih menempatkan perempuan sebagai objek seksual. Dan dalam hal ini, dalam pengadvokasian juga kami ingin menghimbau kepada pihak kepolisian ataupun kepada masyarakat umum, bahkan kepada pemerintah, agar ketika kita melakukan advokasi atau perlawanan terhadap kekerasan seksual, maka kita harus berfokus bagaimana untuk memutus rantai kekerasan seksual tersebut. Oleh karenanya, hukuman kebiri, hukuman mati bukanlah solusi dari situasi ini. Seperti itu. Masih dengan pertanyaan tadi ya, apakah layak dihukum mati? Tapi saya ingin ke Mbak Faira dulu sebelum Pak Kapolsek bicara. Mbak Faira, ada unsur minuman keras yang menjadi motif atau alasan daripada pelaku? Ya. Apa tanggapan Anda soal itu? Ya, ini kan memang sejak adanya peristiwa ini banyak ada pro kontra, ya. Ada beberapa pihak yang tidak mau faktor miras ini diganggu, gitu ya. Ada beberapa. Menurut saya sih boleh-boleh saja lah orang berbeda pendapat, ya. Saya juga berhak berpendapat dan mayoritas rakyat Indonesia juga bebas berpendapat. Di dalam hashtag cukup diyuyun itu sebagian besar ya masyarakat meyakini bahwa faktor pemicu adalah miras, dan itu sebetulnya bukan sesuatu hal yang terlalu aneh. Karena apa? Kami dari Gerakan Nasional Anti Miras sudah melakukan kerjasama dengan Pusat Kriminologi UPI. Ya, kami datang ke lapas-lapas, kami datang ke lapas anak. Apa yang terjadi? Dari seluruhnya itu sekitar 44% orang melakukan perkosaan dan pembunuhan di bawah pengaruh miras. 40% ya? Contoh Yuyun ya. Saya rasa tidak akan mungkin sesadis atau sebiadab itu sampai matanya dicongkel misalnya ya, sampai di sesadis itu kalau mereka mungkin tidak sebelumnya minum berpuluh-puluh liter miras ya. Dan tadi kan saya sudah bilang bahwa kecamatan itu terkenal sebagai sebutannya Teksasnya karena apa? Mereka gemar sekali pesta miras setiap hari, mau azan mau apa pesta miras ya. Jadi sebetulnya tidak perlu juga kita menutupi atau merasa takut mengungkapkan sesuatu yang memang benar kenyataannya itu, dan semua orang bilang seperti itu. Senator Bengkulu mengatakan seperti itu, warga, polisi dan lain sebagainya. Menurut saya tidak perlu kita menutup-nutupi atau takut gitu loh. Ya. Mbak Faira, teman-teman Safe House Sisters dan juga Pak Kapolsek kita tahan dulu. Kita akan dalami lagi sebenarnya motif, apakah salah satu motifnya memang miras atau hanya satu faktor penting saja. Tuh sebenarnya pembenaran juga buat pelaku, jangan-jangan sudah kita bilang saja kita kehilangan kesadaran, itu kan bisa dialasan juga. Sebetulnya kita bukan akan hanya sambung salah nanti. satu ya. Artinya itu salah satu pemicu, bukan hanya satu, bukan hanya karena miras saya kan saya bilang ada faktor pemicunya. Tapi di balik itu tentu saja banyak faktor seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi. Jangan lupa juga bahwa pelaku semua memang habis menenggak banyak sekali miras ya. Kita akan sambung lagi sesaat lagi, tetap bersama kami, bersama Pak Kapolsek juga Pak Ibtu Eka Chandra. Sukses diawali dari aroma secangkir semangat kopi kapal api. Sukses memerlukan persiapan matang, fokus, percaya diri, dan kegigihan. Saat semua menyatu sempurna, rasakan nikmatnya kesuksesan bersama kapal api. Kapal api jelas lebih enak. Entrasol Quick Start beda, lebih kenyang. Fitbar, snacking with no worry. Entrasol Quick Start dari oat pilihan yang kaya manfaat dan sayuran yang kaya serat, bernutrisi padat. Entrasol Quick Start beda, lebih kenyang. Entrasol Quick Start, nutrisi harian Anda. Fitbar, snacking with no worry. Ibu membangunkanku dengan cinta, membimbingku dengan cinta, sehingga aku tumbuh dengan cinta. Ketika ibuku didiagnosa mengidap penyakit kritis, akan kupulihkan ia dengan cinta dan perlindungan yang telah kupersiapkan sejak jauh hari. Pilihlah Aksa yang memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh, karena cinta Anda dan perlindungan dari Aksa membuatnya merasa aman. Ingat sehat, ingat Aksa.